Oke, halo. Selamat malam para besti-besti cuans. Ketemu lagi nih hari ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu. Ini topiknya menarik nih malahan hari ini nih. Ya kan? Karena eh, apa? Kayaknya mewakilkan semua besti-besti cuans yang ada di sini ya. Kita akan ngobrol sama Bro Aji ya dari saham anak kantor. Ya tapi nanti, oh Bro Ajinya malah udah join duluan. Padahal aku lagi mau kasih pesan-pesan sponsor dulu nih. Oke oke nggak apa-apa ya. Sambil ditunggu, sebentar lagi aku invite Bro Aji untuk join bareng kita. Jangan lupa kita masih ada promo hari ini, Join Cuans dengan salah satu mentor kita juga yaitu Oscar Kwong ya, untuk kelas teknikal. Dan besok itu hari terakhir early bird ya, 180.000 ya. Nah kalau setelah tanggal 20 itu harga kelasnya jadi 210.000 untuk 7 chapter kelas ya. Itu 2 hari, dari hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 11 sampai tanggal 12 Februari. Jangan lupa juga Join Cuans juga punya loh rekanan dengan Sukor Sekuritas dan Ko Hengki Adinata. Jadi teman-teman juga bisa join nih nanti nih kalau mau nih sama diajarin sama grupnya Ko Hengki untuk scalping terutama. Tapi bukan untuk teman-teman yang berinvestasi ataupun yang trading di jam kerja ya. Jangan scalping kalau jam kerja nih. Hari ini jagonya sama yuk yuk yuk. Nah, aku udah invite tuh ajinya. Ya, udah join. Oke, Nah, oke kedengeran bro suara? clear clear, Aman? aman aman. Clear clear, dirimu juga clear, aman aman aman. Wah, lagi di kantor nih. Bener, lagi di kantor nih pas banget ya. Oke 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 oke. Kantor daerah mana bro? Kebetulan aku Mas Kevin di Sudirman sih. Aku di Sudirman udah 4 tahun lah di sini. 4 tahun di daerah mana? Dekat SCBD, lingkaran SCBD situ atau Ya dekat HI lah, dekat HI, dekat HI. dekat HI? Mungkin, Oke, aku juga anak kantor. oh gitu ya. Mungkin Aku kalau juga anak kantor. sih, mungkin kalau followersnya SAK udah tahu lah aku kerja di mana sih, Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Iya iya. Jadi ya ini pasti seru lah ya karena hari ini aku juga dari sisi kacamata anak kantor gitu ya, masih berkantor sampai hari ini. Tapi memang kebetulan berkantor yang ya berhubungan sama investasi bro. Jadi masih masih bisa ngikutin market setiap hari. Sorry ini agak putus-putus. Nah tapi kan banyak nih biasanya teman-teman besti-besti cuans atau teman-teman kita nih yang aduh aku nih kantoran gitu tapi pengen investasi atau mungkin nggak investasi jangka panjang lah, dia pengen gain yang lebih lebih besar gitu kan ya. Nah tapi sebelum sebelum kita ngobrol sampai ke sana nih, boleh nggak nih ceritain. Eh, Kan ini unik banget nih namanya sama anak kantor gitu ya. Eh, Sebenarnya gimana sih sama anak kantor ini? Kira-kira sampai hari ini tuh gimana sih sama anak kantor itu? Sama mungkin ininya lah, historinya tuh gimana sih gitu sama anak kantor? Oke, mungkin pertama-tama kenalan dulu kali ya Mas ya. Ya, Kenalan dulu. yes, silakan, Kalau silakan. hostnya Join Cuan, salam kenal. Jadi saya Aji, saya tuh salah satu inisiator lah di Samana Kantor ini. Ya, Jadi sebenarnya Samana Kantor ini awalnya dia adalah komunitas sih mas. Sebenarnya. Jadi nggak hanya saya sendiri, jadi ada beberapa mm, tim, saya ada tim mm, komunitas yang kebetulan punya interest yang sama sih. Kita orang-orang kantoran punya interest yang sama, terutama di capital market Indonesia. Nah awalnya gitu, kita tuh mm, kayak bikin komunitas, kita ngobrol satu sama lain, kita sharing, terus juga kita apa namanya ngulik juga ngulik metodologi kira-kira kalau saham dari itu kayak gimana sih, akhirnya sampai ketemu juga metodologi framework sama anak kantor, dan akhirnya kita berpikir kenapa nggak kita coba sharingkan metodologi dan pengalaman yang pernah mm, kita lakuin sama di saham ini ke ya, ke hal yang luas. Awalnya kayak gitu. Nah, sama ya, anak kantor ini berdiri kurang lebih tahun lalu kuartal 2 sih. Sebenarnya belum lama juga, belum lama. Kuartal 2 tahun lalu
akhirnya kita bikin IG saham anak kantor. Nah, kenapa saham anak kantor ya? Baik lagi karena kita orang kantoran. eh, Ya, Ya udah, mungkin cukup relate lah. Mungkin bisa cukup relate beberapa orang yang orang kantoran yang ingin coba di capital market. Nah, kurang lebih sih kayak gitu sih, Mas Kevin. Itu sama anak I kantor. see, I see. Jadi sebenarnya Samara Kantor ini udah kebentuk sejak kapan sih? Mulai dari corona kah? Apa karena kemarin COVID, jadi akhirnya oh pengen belajar, terus akhirnya bikin komunitas? Atau bahkan sebelum itu, bro? Enggak, baru kok. Kuartal 2 itu aku lupa sih spesifiknya. April sih kata aku. April kita baru bikin IG ini. Aku ingat banget dulu Mm-mm. followersnya masih 10. Masih 10, kita kayak sharing-sharing Ya, edukasi segala macam. ya, Akhirnya sekarang udah ya udah lumayan lah, udah ada pertumbuhan lah sampai sekarang. I see, Ya. Nah, I see, I tujuannya see. tujuannya edukasi pasti, tujuannya edukasi kepada terutama orang-orang kantoran, ya gimana sih capital market Indonesia, gimana sih time management, gitu sih kurang lebih. I see, I see, I see. Nah, menarik nih kalau bicara masalah anak kantor gitu ya. Biasanya kalau kita ngelihat generasi sekarang mungkin ya, apalagi semenjak yang menarik itu semenjak boom startup nih, kelihatannya kan sekarang aku masih inget nih, aku tuh mungkin agak bangkotan ya, udah kepala tiga, jadi bisa dibilang agak agak bangkotan ya, udah kepala tiga itu udah agak bangkotan ya. Nah, eh, kalau 2000, aku masih inget pas awal-awal kerja tahun 2013 gitu ya, itu kan aku masuk kerja pertama kali juga dapat salary-nya masih UMP gitu. Waktu itu 3,1 juta, aku masih inget. My first salary gitu ya. Nah, tapi it's different dengan sekarang UMP itu udah 5 juta something gitu ya. Di Jakarta kalau nggak salah 4, sekian gitu ya. Dan surprisingly, ini sorry, kayaknya agak putus nih Bro Haji. Oke. Okay. Surprisingly, dulu IT itu, karena aku lulusan IT tapi nggak masuk ke IT, itu dulu gajinya itu ya kalau fresh graduate juga sekitar 4 sampai 5 juta, tapi sekarang karena ada startup bisa sampai di atas 2 digit yang aku tahu nih. Artinya kan kelihatannya sekarang menarik nih ya, masalah kesejahteraan nih kelihatannya sudah mulai membaik. Nah, pertanyaannya nih, pengelolaan keuangannya itu seperti apa sih kalau dari pandangan Bro Aji yang baik Oke, itu kurang lebih gimana? oke. Pribadi ya berarti ya, pribadi ya, bukan sama Ya, aku. ya, ya, Oke, oke. ya. Kalau aku pribadi gini, misalkan gaji 100% itu eh, untuk investasinya itu di sekitar 30% aja sih. Investasi Di tiga puluh 30%, persen aja. Oke. investasi sekitar 30% itu dana darurat, 40% Hmm? untuk biaya hidup lah kalau lebih. 30%, tadi saya ulang lagi, 30% investasi, 40% biaya hidup, dan 30% lagi untuk dana darurat. Jadi memang harus stay dana darurat di rekening aku sih, itu udah pasti banget. Karena kita nggak tahu ya ke depan akan ada apa gitu kan, kayak COVID tiba-tiba 2020 Hmm, banyak yang di layoff, kita kan nggak hmm, tahu juga kan. Jadi tetap harus hmm, hmm, sedia dana darurat. Jadi nggak semua porsi uang aku atau kapital aku itu masuk ke misalkan ke saham atau instrumen investasi. hmm, Seperti itu sih Mas ya. hmm, Jadi memang hmm. harus tetap sedia dana darurat ya pasti. Gitu, gitu. I Kurang lebih see, ya. I see, I see. Nah, kalau misalnya tadi bicara masalah investasi nih, Bro Aji nih, eh, kalau Bro Aji sendiri kan mungkin hari ini fokus dengan nama saham anak kantor, which is pasti larinya ke equity market. Tapi secara pribadi sebenarnya ada nggak sih investasi di luar equity market? Hari ini lagi rame banget tuh SBR tuh. Ada nggak sih main ke arah situ juga atau memang ah karena saya masih punya waktu untuk menganalisa, masih mau belajar gitu ya udah equity aja deh full. Ngerti ngerti. Yes. Kalau aku pribadi ada reksadana, satu ada reksadana, yang kedua juga ada bisnis real juga, ada bisnis real. Jadi nggak semuanya full ke apa ke saham ya, nggak Mm-mm. semuanya full ke saham. Aku jadi benar-benar diversified juga, dan di saham pun aku nggak day trading, jadi lebih swing, lebih santai lah sebenarnya, lebih santai. Jadi Lebih ada santai beberapa, ya. ya ada emas juga, ada bisnis real. Jadi benar-benar aku diversified lah, semua equity yang aku investasikan, tidak semua yang di saham. Kurang lebih seperti itu. Hmm, oke, oke, oke. Nah, kalau tadi kan eh,
ini nggak apa-apa deh sambil ada yang Q&A. Ini kayaknya semua udah pada ini nih, udah pada ngerti semua nih. Kalau Q&A udah pada sopan-sopan nih, masuknya ke Q&A gitu. Oke, ini sekalian nanya nih, masih ada yang nanya juga. Dana darurat itu tadi prefernya ke investasi RDPU, RDPT, atau ke money market, deposito dan yang lain-lain. Oke, aku ke reksadana pasar uang sih, yang flat. Ke RDPU ya. Aku masukin situ aja. Jadi minimal nggak tergerus inflasi ya, minimal aku masukin. Minimal nggak tergerus inflasi ya. Aku masukin ke RDPU untuk dana darurat gitu. I see. Money market berarti ya, reksadana campuran tapi untuk deposito dan yang lain-lain. Yes, lebih liquid lah ya, lebih mudah juga keluar masuknya gitu ya. Ya, itu Dan kalau misalkan butuh cepat ya mungkin cair beberapa hari bisa gitu kan. ya Gitu. cara 2 hari bisa, sih menarik. Nah, tapi kalau di equity marketnya nih, malam ini kita bakal bedah nih masalah equity marketnya nih malahan. Kalau di equity marketnya sendiri nih, ya kan, itu kan tadi mention nggak day trading. Sebenarnya sempet gak sih kalau di kantor tuh, aduh jam 9 ke WC dulu deh, sambil ngeklik-ngeklik gitu kan. Biasa kan volatilitas tuh, at least 30 menit pertama, ya kan? Atau memang bener-bener dirimu full swing trader, bro? Oke. Jadi gini, tadi kan aku bilang ya, sama anak kantor tuh tim kan. Kita tim, jadi Ya, dan tim itu juga punya strategi dan risk profile masing-masing. Jadi memang ada tim yang day trading, ada tim swing dan oke. investing tim saya, ada juga yang khusus IPO. Jadi untuk yang tim day Mm-mm. trading, biasanya tuh mereka udah analisa sebelumnya, terus juga oh ini ada Mm-mm. saham-saham yang menarik. Saya benar-benar percaya sama mereka dan saya juga ikut MT kadang-kadang. Tapi kalau misalkan saya nggak sibuk ya, kalau saya nggak sibuk kadang-kadang saya Mm-mm. kayak beli sore manfaatin saham-saham yang punya momentum bagus. Pagi ketika opening ada open gap up saya jual langsung. Biasanya kayak gitu. Cuman itu nggak setiap hari saya lakukan, bahkan mungkin seminggu pun sekali itu paling. Gitu. Karena ya baik lagi ya orang Mm. kantoran saya 9 sampai jam 6 ya kadang-kadang kan ada waktu meeting kerja jadi nggak nentu sih. Cuman sama anak kantor itu punya tim day trading, Mas. Kita punya tim day trading dan kita pun sharing juga tentang day trading orang-orang kantoran itu gimana sih. Rata-rata sih paling gitu beli sore jual pagi, beli sore jual pagi. Jadi butuh kurang lebih 5 menit lah untuk Oke. eksekusi di market. Iya. Itu tadi ada tuh siapa tuh namanya Widya ya tadi ya. Dia banget katanya itu pasti tim-tim yang jam 9 kayak saya gitu ya. Kadang-kadang memanfaatkan waktu untuk scalping gitu ya. Nah, Satu satu betul. kali trading gitu. Ya, Mm-mm. kalau masnya kan mungkin kerja di equity market ya Mas ya kerjanya ya. Ya, kebetulan Ya, berhubungan dengan berhubungan investment. berhubungan dengan Berhubungan dengan investment. investment. Jadi mungkin ya bisa lah dikit-dikit. Kalau orang kantoran seperti saya yang mungkin ada meeting itu kadang-kadang susah juga sih. Jadi kalau saya lebih prefer swing dan investing. Cuman kalau tim day trading saya ini udah keluar, ya ada stock pick bareng lah. Ya kenapa nggak ikut lah? Karena saya udah Iya, percaya banget iya, sama tim day trading iya, saya tuh iya. udah jago-jago banget sih. Udah jago-jago Iya, banget iya. gitu. Untuk Biasanya analisa. kalau teman anak-anak kantor nih ya, teman-teman anak-anak kantor nih, kalau ya nggak berhubungan sama investment gitu ya, begitu kita buka layar gitu ngelihat candlestick langsung bos datang, liatin apa lu gitu ya. Jangan kayak gitu lah. Jangan kayak gitu. Kan kita juga punya kewajiban di kantor kan. Punya kewajiban di kantor, jangan sampai juga kita terbengkalai di kantor kan. Gitu. Ya. Menarik. Curi-curi waktu ke toilet, nah itu biasa begitu tuh. Sama ya, aku juga. Kalau trading pribadi pun aku pasti lari ke toilet dulu. Trading pribadi dulu. Iya, benar. Oke. Artinya kalau Bro Aji sendiri secara pribadi memang lebih ke swing trading ya Bro ya. Sedangkan mungkin tim-tim yang tadi ada yang mau day trading ya udah day trading gitu ya. Tapi berapa persen nih sebenarnya porsinya di swing tradingnya ini? Apakah 90%, 80% atau gimana? Oke. Kalau swing trading, eh sebenarnya sekitar, oh, bentar, berapa ya? Sekitar 70% sih. 70% itu swing trading. 70% 30% ya? itu biasanya aku kayak ngendap aja. 30% ngendap Oh, buat manfaatin kalau misalkan ada market ketika crash. Contoh kemarin lah, pasti lagi pada jual banyak, terus juga beberapa big caps juga turun anjlok kan. Ya udah aku masukin 30%-nya langsung apa namanya buat di saat averaging waktu yang sama. ya. Iya, gitu. I see, I see, I 70%-nya sih see. langsung kurang lebih seperti itu sih.
Ini by the I see, I way ini see. ada beberapa tim sama anak kantor juga sih join kalau aku lihat ya. Ya, aku dari tadi ngeliatin nih ada yang rame nih. Andika, ya kan? Rame banget tuh. Iya, ini tim tim day tradingnya sama anak kantor jago-jago banget. Biasanya saya dapat stock Iya, pick juga ada. dari mereka. Iya, iya. Ini ada apa nih? Cuan Sister ada ngomong Bang Gugum, cuti sakit buat trading. Ya, aku juga sering sih kayak ini tanggal 23 kalau kalau market nggak tutup sebenarnya kayaknya ambil cuti aja gitu buat trading gitu ya. Cuma sayangnya cuma sayangnya tutup. Kantor masuk Tutup, gitu ya. Kantor masuk, bursanya bursa itu tutup, jadi nggak seru, ya kan? nggak bisa trading juga. Iya, 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 iya. Oh, tapi bro, ini masih ngomongin seputar anak kantor dulu nih, karena gue mengalami sebelum bekerja di bagian investment sini, gue mengalami hal yang sama gitu. Susah banget untuk mau trading ataupun ya mungkin spesifik trading lah ya, baik swing trading maupun day trading atau apa segala macam. Sering nggak sih bro? Eh, kan tahu kan, kadang-kadang market tuh tiba-tiba jatuh 2% gitu. Akhirnya mungkin karena meeting gitu atau karena apa gitu. Ada posisi-posisi yang entah itu nggak ke cut loss, entah itu nggak ke close, atau ada inceran emiten yang nggak dapet. Itu sering nggak sih bro terjadi hal seperti itu? Dan apakah bro Aji juga sering istilahnya punya jadwal khusus lah. Gua jam 11 harus lihat market at least 5 menit gitu. Atau gimana bro tips-tipsnya nih biasanya? Oke. Ini khusus swing ya. Kalau khusus day trading kayaknya sih apa namanya? Ya, Perlu mantau market kan, perlu mantau market. Kalau swing setuju. nggak Khusus swing, khusus swing. ya sebenarnya. Kalau khusus swing gini sih sebenarnya. Aku lihat dulu kondisi market secara global dulu sih. Apakah market itu Mm-mm. lagi cukup kondusif, lagi cukup bullish atau lagi cukup justru bearish. Nah, jadi aku lihat dulu kondisi Mm-mm. market seperti apa. Nah, kalau misalkan kondisi market cukup kondusif kayak sekarang lah, minggu terakhir ini market kan udah mulai pada rebound, udah ISG mulai hijau-hijau Ya, lagi, ya. apa asing udah mulai pada capital in lagi ke market kita, itu kan cukup kondusif kan. Nah, aku di situ baru mulai analisa saham-saham yang potensi untuk swing. Tapi kalau misalkan ternyata market saat itu lagi cukup bearish, market global sentimennya negatif, kayak contoh Desember kemarin, itu aku lebih memilih nggak masuk sih. Aku nggak apa-apa hilang opportunity karena aku believe bahwa pasti di depan itu akan selalu ada cuan dan opportunity sih. Jadi lebih baik aku menghindar dulu di market. Itu sih mas sebenarnya. Untuk setiap harinya sih aku nggak ada jam tertentu, aku harus set market dulu, itu nggak ada sih. Kalau misalkan bisa aja. Yang pasti tapi malam, mungkin sebelum tidur, sometimes ya aku analisa dulu secara swing, aku analisa apakah ada saham yang potensial. Tapi kalau misalkan ternyata pada hari itu market lagi nggak bagus ya, aku lebih memilih enggak sih. Lebih memilih enggak sih. Gitu. Lebih Oke. menghindari Kalau malah Bro sih. Aji sendiri, sorry, sorry, silakan, silakan. Jadi lebih menghindari sih mas. Jadi lihat dulu kondisi market pada saat itu. Lebih menghindari. Oke, oke. Lebih menghindari. Oke, Bro. Eh, yang menarik kan tadi kan Bro Aji sempat menyempatkan waktu nih malam hari untuk menganalisa market gitu ya. Nah, kalau Bro Aji sendiri saat ini lebih menganalisa dari kacamata emiten by emiten atau lebih ke arah market secara keseluruhan nih, Bro? Hmm, aku biasanya dari top to down sih mas. Top to down analysis sih. Jadi kita lihat dulu secara Sudah. makro. Yes, kita lihat-lihat dulu apakah secara makro kondisinya seperti apa. Terus juga isu global tuh mengarah kemana. Baru sampai ke level emiten. Ya emiten analisanya sama lah. Kalau dia technical saya lihat. Terus juga capital flow analysis saya lihat seperti apa. Jadi dimulai dari gedeannya dulu. Dan kira-kira sektor apa sih Hmm. yang cukup menarik misalkan. Cukup yang menarik di tahun ini di bulan ini baru saya ke level emiten termasuk emiten sektor yang saya hindari oh sektor ini kayaknya kurang menarik nih berarti emitennya saya cukup hindari seperti itu jadi mulai dari Ah, topnya dulu dimulai dari topnya dulu seperti I apa see. I see, I see, I see. Nah, ini tadi saya juga pengen nanya nih. Kebetulan langsung ada yang nanya nih. Kalau Bro Aji sendiri nih, sebenarnya kalau swing trading itu berapa lama sih, Bro? Kalau bicara namanya swing trading itu? oke ini terlama ya ini aku coba base case di sama anak kantor terlama itu swing kita pernah megang sampai 4 bulan waktu itu aku mention aja ya ininya emitennya waktu itu kita mention PNLF PNLF kita Oke, hold dari 200-an sampai 700-an ya sih saya waktu itu. Itu hampir oke, 4 bulan 5 bulan swing tuh. Ketika trade
trennya udah mulai patah, langsung kita jual. Trennya patah, langsung kita jual. Ah, trennya patah. Tren 4 bulan, Artinya jadi cukup 4 lama bulan sih. 5 bulan. Sometimes kita juga ngelakuin swing pendek kayak 3 hari, 4 hari. Kayak kemarin market Desember kurang kondusif ya. Ya, Hmm. support terdekat, resisten terdekat, langsung kita jual. Resisten terdekat, langsung kita jual. Jadi swing pendek lah. Musik pendek Desember kemarin kita. ya. Jadi sebenarnya tergantung I dari see. kondisi market. Kalau marketnya bullish kayak kemarin kan dari mulai pertengahan sampai Oktober ya, itu kan market bullish, IHSG naik terus. Itu kita cukup bullish untuk hold, apalagi saham-saham yang sektornya lagi terapresiasi kayak coal, itu kita cukup bullish untuk hold panjang 4 bulan 5 bulan. Itu kayak kemarin wah tinggi banget kan. Tapi kalau misalnya ternyata marketnya lagi nggak kurang bagus, kurang kondusif, ya kalau ingin tetap cuan ya mungkin main swing pendek seminggu, tiga hari ya cukup lah. Seperti itu mas. Jadi kita tetap melihat kondisi market global sih kalau sama Nasanto tuh kayak gimana. Itu untuk swing ya, itu untuk swing. Tapi untuk day trading kayaknya tim day trading nggak mengenal IHSG merah ya. Justru IHSG merah biasanya sampai market cap kecil biasanya wah pada naik. Wah itu menarik itu. Iya, kalau yang day trading tuh IHSG makin merah makin favorit tuh. Wah, biasanya temen-temen day trading scalp. Iya. scalping. Iya. Mereka kemarin cuan banyak. Termasuk ya bootcamp kita juga kemarin ada bootcamp day trading. Ya wah mereka pada cuan cukup banyak sih. Cuan cukup banyak dari I see. market I see. kecil ya. Iya. Ya, menarik. Nah, masih kalau misalnya nih Mas Haji nih kan kantoran gitu ya, malam gitu. Tadi apa screening gitu ya. Itu Mas Haji banyakkan metode screeningnya itu menggunakan analisa teknikal kah atau analisa fundamental atau gimana nih, Mas? Oke. Kalau untuk swing yang kayak tadi 4 bulan 5 bulan, kita tetap lihat ujungnya lihat fundamental sih. Karena balik lagi reason menurut kita ya, reason paling kuat akan kenaikan harga saham itu di fundamental. Ketika fundamental bagus, sektornya bagus, pasti ya sahamnya akan terapresiasi. Kayak contoh 2022 ini kan sektor yang terapresiasi kan saham-saham seperti komoditas coal segala macam. Bahkan yes, itu kita akan lihat secara fundamentalnya. Untuk saham-saham yang fundamental bagus akan kita hold cukup lama lah. Tapi kalau misalkan untuk swing-swing yang pendek, misalkan kayak sebulan, seminggu lah, itu biasanya kita hanya combine antara technical dan juga ya kalau di Indonesia kita sebutnya bandarmologi kali ya, kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar kan kita sebutnya capital flow analysis. Kita menganalisa pergerakan kapital ke saham tertentu. Gitu. Jadi di-combine lah technical dengan bandarmologi. Untuk swing pendek ya. Tapi kalau untuk swing yang rada panjang, kita combine lagi dengan fundamental analysis. Gitu. Dengan fundamental analysis ya. Oke. Artinya tiap malam pastilah ya duduk rajin gitu gambar candlestick dan yang lain-lain gitu ya. Sebelum tidur sambil screening, sambil ya lihat analisa market dikit-dikit lah. Kayak 15 menit sebelum tidur kayak cukup sih Mas sebenarnya. 15 menit sebelum tidur cukup. Iya, cukup. Kita screening, kita punya watchlist, terus kita pantau beberapa hari. Oh, ternyata masih relevan analisanya, lalu kita buat trade plan, akhirnya kita coba masuk. Gitu. Oke. Nah, ini berhubungan sih sebenarnya. Ada satu yang berhubungan dengan kantoran nih. Terutama sekuritas biasanya. Karena kan kita, apalagi teman-teman yang swing nih ya bro ya. Kalau bro pribadi itu ada menggunakan sekuritas apa nggak sih? Atau tools apa nggak sih? At least untuk trading plan, untuk eksekusi trading, atau untuk eksekusi jual belinya. Itu bro Haji gimana nih? Aku ada 3 sih. Ini boleh mention brand nggak apa-apa ya? Mention brand nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Aku pertama pakai untuk yang kadang-kadang aku day trading juga kan. Itu aku pakai Mirai biasanya. Ya, karena cukup cepat lah. Mirai. Untuk swing, aku biasanya swingnya santai ya. Misalkan aku kayak main-main di saham-saham yang big cap, itu biasanya aku pakai Ajaib. Oke. Tapi untuk swing biasa pada umumnya aku pakai Mandiri Sekuritas. Menurut aku Ajaib oke lah untuk apalagi untuk orang yang baru kenal di market,
Untuk orang kantoran menurut aku cukup lah. Apalagi Ajaib kan gampang ya cara bukanya. Cara buka rekening gitu. Jadi menurut aku cukup lah Ajaib untuk orang-orang kantoran. Cuma kalau lebih advance lagi mungkin bisa pakai Mirai atau mungkin MG kali ya. Bisa. MG Tapi ya. aku Eh, Semesta Indovest ya. Kalau Semesta mungkin lebih banyak orang scalping kali ya kalau MG betul, ya. betul. Betul kalau Iya, ya. iya. Tapi kalau tools, nah ini apa tools yang rekomend? Toolsnya, Ini toolsnya. toolsnya, oke. Kalau tools, mungkin untuk swing kali ya. Kalau day trading terlalu spesifik. Ya. Kalau swing, biasanya swing yang paling gampang itu adalah kita follow pergerakan investor asing. Biasanya untuk swing panjang ya. Kalau misalkan apa namanya investor asingnya lagi out ya kita out. Kayak contoh kemarin sebulan terakhir kan ya asing lagi cukup capital out di market kita ya. Kayak Ya. BBCA, terus juga beberapa saham-saham komoditas kayak Adro, ITMG, itu asing lagi cukup jualan banyak di situ. Nah, kita hindari. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan ternyata asing lagi cukup chip in di situ, lagi entry di situ, kita bisa ikutin. Nah, kenapa asing? Karena biasanya pergerakan asing itu cukup long term pergerakannya. Cukup long term. Karena kapital mereka cukup besar, jadi mereka nggak bisa entry dalam satu harga, satu waktu yang sama. Akhirnya mereka coba cicil dalam beberapa waktu. Nah, biasanya kita bisa ikutin tuh. Kita bisa ikutin pergerakan asing. Itu paling simpel tuh itu. Itu yang paling simpel ya. Yang advance-nya lagi ada. Paling simpel itu. Biasanya ikutin pergerakan asing. Kayak contoh kemarin BBCA sampai ke 8.000 kan. Itu ya asing lagi pada out. Sekarang ya udah mulai ada inilah apa capital flow Udah masuk. mulai ada kehidupan. Betul, udah mulai ada kehidupan. Udah 8.300 Iya. lagi kalau aku lihat tadi. Ya kan? Padahal aku nungguin di 7.600 kalau dikasih. Tadi aku 8.000 aku udah mulai sih. Aku 8.000 masuk dulu tapi support terdekat resisten terdekat aku exit. Ya gitulah. Kalau market lagi nggak kondusif, biasanya aku main swingnya pun ya jangka pendek. Resisten Iya, iya, terdekat iya. aku exit dulu. Resisten terdekat aku exit dulu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi nggak long term Nah, swing. artinya bisa hold tadi ya, tergantung market. Kalau marketnya tadi gak enak banget ya holdnya paling 4 hari sampai 1 minggu, 3 hari. Ya tinggal lihat aja gitu ya, trading plan-nya nyampe langsung resisten terdekat atau enggak gitu ya bro ya. Resisten dekat langsung jual dulu, resisten dekat jual dulu. Itu kalau marketnya kayak gini ya, sekarang kan lagi volatile. Tapi kalau beda kalau misalkan Juli kemarin sampai Oktober itu kan ISG bullish terus juga ya Mm-mm. manfaatnya di sektor-sektor yang lagi diapresiasi ya itu cukup bagus sih. Gitu. Kalau lu begitu biasanya lu auto buy auto sell atau gimana bro? Enggak. Biasanya misalkan lagi aku udah punya watchlist kan. Biasanya malam-malam aku Mm-mm. analisa, oh ini ada saham ABC yang cukup menarik, aku watchlist. Nah biasanya ya pasti ada lah di waktu kantor istirahat sedikit pasti ada. Pasti aku lihat dulu, oh Mm-mm. ini udah masuk ke trend aku nih. Terus juga masih Mm-mm. analisa aku juga masih relevan. Ya udah, aku coba masuk. Dan swing itu biasanya aku masuknya nggak satu kali entry satu harga, tapi cicil beberapa kali. Gitu. Pasti ada waktu Oh. sih, pasti ada waktu. Free lah, kita masuk. Nggak pakai auto order kok biasanya. Termasuk jualnya pun kita Ya, nggak pakai auto sell. Gitu. sambil ngeliatin lah ya istilahnya ya. Iya, iya. Kecuali kalau main day trading ya. Kalau day trading kan harus benar-benar dipantau kan. Dipantau apalagi saham-saham yang sangat volatile. Gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya banyak nih, tapi masih ngomongin masalah screening tadi, tools dan screening. Kalau seperti Bro Aji sendiri yang swing bisa mungkin bulanan atau mungkin dalam waktu 1 mingguan, apakah memang Bro Aji menyarankan bahwa teman-teman sekalian ini harus melakukan screening setiap malam atau mungkin ya udahlah take your time, nggak perlu banyak-banyak 1 minggu ini cukup 2 3 saham yang dipantau, udah gitu atau gimana Bro? Ya, yang aku lebih setuju yang kedua, take your time aja. Jadi nggak harus tiap hari mantau market, nggak harus tiap hari liatin OLT, nggak harus tiap hari screening, gitu nggak harus sih. Aku mindsetnya gini, kamu bisa cuan seminggu 5%, itu udah ngelebihin reksadana selama setahun. Mm-mm. Reksadana pasar uang ya maksudnya. Itu kamu udah bisa Ya. ngelebihin reksadana pasar uang. Jadi kamu bisa buat itu konsisten selama seminggu 5% aja. Mungkin ada yang profit, tapi kamu bisa konsisten netnya di 5% per minggu dari 2 atau 3 emiten itu udah lebih dari cukup bagi aku. 5%. Make it konsisten menurut aku udah sangat luar biasa. 5% ya sebulan katakan 15% itu udah lebih dari cukup sih. Asal dibuat Hmm. konsisten. Jadi kalau aku lebih banyak
Kalau aku lebih banyak memantau market. Memantau market, eksekusinya Hmm. jarang. Oh, kita lihat, oke, saham A udah masuk watch list, kita lihat trade plan-nya masuk atau enggak, apakah analisanya masih relevan atau enggak. Kalau misalkan masih relevan dan udah masuk trade plan, aku entry. Lebih banyak Hmm. menunggu. Hmm. Hmm. Lebih banyak menunggu dibandingkan eksekusinya. Itu yang aku lakukan di swing trading. Tapi kalau day trading, enggak gitu, beda lagi. Day trading. Nanti mungkin ada eh, ini kali ya, ada sesi kali sama tim day trading kali ya. Itu lebih seru lagi sih pasti. Atau mau diundang aja nih tim day tradingnya nih. Biar live Nanti bareng lah, juga nggak apa-apa kalau memang bisa. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. next Nah, session kita apa ngomong day trading. iya, 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 menarik. Ini tadi juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman masih ngomongin masalah capital outflow gitu, capital flow gitu ya. Kalau dirimu ngelihat sendiri akhir-akhir ini gambarannya capital flow ini atau bandarmologi ataupun foreign ini arahnya lagi kemana ya bro ya? Dan bisa kasih tips nggak sih ke teman-teman tuh metode ngelihatnya itu sebenarnya kalau untuk swing nih, terutama untuk swing itu yang bikin orang confidence tuh gimana sih? Apakah sebenarnya ya nggak perlu entry dulu, tunggu lihat capital outflow IHSG secara 1 minggu terakhir, atau gimana sebenarnya tipsnya bro? Yang biar orang tuh lebih confident gitu Oke, untuk swing trading gitu. kalau swing trading yang pertama, tadi mungkin udah mention kali ya. Kita lihat dulu kira-kira di bulan itu atau di tahun itu sektor Mhm. mana sih yang lagi terapresiasi dan lagi terdepresiasi. Terapresiasi Ya. bakal kita ikutin, depresiasi kita bakal ya kita akan hindari. Kayak contoh mungkin 2023 ini ya kita tahu lah suku bunga kita cukup tinggi di Indonesia, nggak Mhm. hanya di Indonesia mungkin di seluruh dunia lah. Suku bunga lagi Mhm. tinggi itu membuat mungkin untuk beberapa sektor akan cukup terkontraksi ya, kayak sektor-sektor properti itu mungkin cukup terkontraksi. Makanya kita akan coba hindari dulu untuk swing panjang. Ya, Mhm. karena ya ketika suku bunga tinggi, pasti daya beli terhadap properti itu juga akan cukup melemah ya. Harusnya seperti itu. Itu akan kita Mhm. hindari dulu. Biasanya itu akan kita hindari. Nah, untuk sebaliknya, kita lihat sektor-sektor yang mungkin berpotensi di tahun ini atau di bulan ini. Kita lihatin. Nah, biasanya kita melakukannya analisa top down analysis. Top down analysis itu dimulai dari kira-kira di tahun ini apa sih main problemnya. Main problemnya. Kita akan ambil contoh lah, 2021. 2021 tuh main problemnya adalah uh, apa namanya? Main problem 2021 itu adalah berhubungan dengan shifting behavior. Orang dipaksa untuk online, ya kan? Orang nggak bisa bertemu satu sama lain. Itu 2021 main problemnya itu. Nah, dari situ kita udah ketemu main problem, kita lihat sektor mana sih sebenarnya yang bisa menjawab main problem itu. Jadi mulai dari main problem, lalu kita lihat sektor mana yang bisa menjawab main problem itu. 2021 main problemnya adalah kita dipaksa untuk work from home, kita dipaksa untuk nggak bisa bertemu satu sama lain. Nah, di 2021 sektornya ya yang bisa menjawab itu adalah sektor teknologi. Nah, makanya kita lihat sektor ini dulu. Oke, sektor teknologi berarti adalah yang akan manggung di 2021. Dan itu pun kita pakai di 2023 ini. 2023 ini kita lihat sektor yang cukup di 2023 ini main problemnya adalah harga komoditas kan tinggi kan. Harga komoditas tinggi, minyak mahal, kita lihat bahwa sektor energi ini udah terlalu mahal yang membuat inflasi cukup tinggi. Nah, kita lihat Mhm. kira-kira sektor mana sih yang bisa menjawab mahalnya energi saat ini. Nah, kalau kita lihat Mhm. kemungkinan besar adalah sektor-sektor energi baru terbarukan. Energi baru Mhm. terbarukan. Jadi anything yang related dengan energi baru terbarukan itu mungkin akan terapresiasi di tahun 2023 ini. Kayak contoh mungkin saham-saham Mhm. komoditas nikel, terus juga saham-saham pembangkit listrik tenaga tenaga renewable energi itu mungkin akan terapresiasi di 2023 ini. Nah, dari situ baru kita analisa ke level emiten. Biasanya seperti itu Mhm. yang kita lakukan. I see, Jadi top kita down lihat ya, dulu, cukup top down sekali. kita lihat dulu sektor mana yang berpotensi di 2023, baru kita mulai ke level emitennya. Itu sih mas biasanya yang dimulai dari situ. Oke, oke, oke. Itu untuk Um, swing. Mau nanya dong bro, kalau tadi bicara swing kan, aku tadi cukup tertarik dengan bicara, mungkin biar lebih clear juga ya, takutnya banyak teman-teman juga yang punya ekspektasi tinggi ya, terutama tadi dengan bicara 1 bulan 15%.
Nah, kalau tadi bicara satu minggu 5% itu, kalau dari Bro Aji sendiri nih, Bro Aji sendiri itu sebenarnya berapa gede sih size dari portfolio untuk gain segitu? Apakah memang 100% atau 70% atau 50%? Ya sebenarnya kalau 50% udah bagus banget ya. 50% gain 15% itu udah 7,5% Iya, gitu kan dari iya, portfolio. iya, iya, betul. Iya, Oke, ngerti. Sebenarnya tergantung dari kondisi market baik lagi. Kalau misalkan kondisi ya, market saat ini, jujur, aku nggak berani gede. Katakan dari 100% portofolio aku cuma masukin 20%. 20% 20%. yes, untuk kondisi market kayak gini ya. Tapi kalau Ya. kondisi market masih lagi bullish, aku tadi 70% ya. 30%-nya Hmm, itu untuk, ya kalau misalkan ternyata ada something yang darurat, aku masuk di saham-saham di cash. Biasanya hmm. gitu. Biasanya 20% cukup sih untuk ya main swing pendek seminggu, make it konsisten, ya cukup lah mas. Ya, Kurang lebih ya, seperti dua itu puluh sih. persen. Kalau 15% itu artinya sebenarnya satu bulan itu udah 3%. Tiga tiga persen. persen ini ya. Ya, 3%. Portofolio Which is kalau dikesetahunkan dan konsisten 36%. jauh Kelihatannya lebih dari kecil. jauh lebih gede dari reksadana. Kadang itu orang yang nggak sadar. Exactly. Kadang orang nggak sadar Exactly. 3%, 3% itu udah cukup banget untuk kita ya. Dibandingkan kita simpan itu ke deposito misalkan, wah jauh banget. Kadang-kadang orang nggak sadar. Ya, ya, ya. Satu bulan 3% aja itu udah bener-bener oke banget ya kalau kita konsisten setiap tahun dapat. Betul betul. Nah ini ada Bener-bener. Yong, sorry mas ya, ini aku potong ya. Ini ada Yongku Saham itu salah satu, ini ada kalau lihat BT 5%. Ini Ya, adalah ya. salah satu komunitas yang dibentuk karena sama anak kantor. Salah satunya ya. Jadi karena kita Oh, tujuannya adalah edukasi, kita tujuan edukasi, kita edukasi orang, akhirnya mereka teredukasi dan membentuk komunitas sendiri dan akhirnya banyak bermunculan komunitas baru di saham kan. komunitas baru. Betul betul. I Gitu sih. I see. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Ya. Mereka Ya, jago ini banget ada BT. yang bilang di save. Nanti bisa lihat di YouTube-nya John Juans ya. Oke, terus eh, ini kita jawabin dulu sebelum nanti kita masuk ke topik-topik berikutnya karena eh, aduh, kalau sektor ini ada yang nanya sektor tadi udah dijawab sebenarnya. Nah, ini deh langsung tembak to the point. Gue juga pengen nanya nih, Ya, emiten yang di Ekum Foreign atau baru dicicil? jujur. Oke. Eh, Gini, sebenarnya kalau sama rekan kantor itu kalau ditanya kayak gini jarang banget langsung ngasih jawabannya. Biasanya kita kasih pancingannya. Kasih pancingannya ini Oke. caranya. Gimana kalau misalkan kita lihat di sini aja kali ya. Di salah satu screeningan sederhana sama anak kantor, kira-kira saham mana sih yang lagi diakumulasi asing. Seminggu terakhir lah minimal. Minimal seminggu terakhir. Kita lihat Itu gimana? screeningnya pakai apa, bro? Pakai Eh, apa? Sebenarnya banyak. Kita banyak. Ini Oke. screening yang paling simple untuk swing yang tadi Hmm. saya sebutkan, kita follow foreign. Paling simple adalah Oke. follow foreign karena basically mereka punya capital yang cukup kuat dan punya buying power yang lebih lah di market. Paling Ya, simple adalah berarti follow foreign. Nah, kita coba lihat. pakai sekuritas biasa ya berarti ya. Oh, aku ini pakai Stockbit kebetulan. Aku lagi Oke. pakai Stockbit. Pakai securities bisa juga bebas, tapi di Stockbit ada menurut aku ada fitur yang cukup oke untuk screening foreign ya. Nah, oke. Nah, kita balikin. Oke. Nah, ini salah satu screening yang paling basic biasanya kalau kita sharing tentang swing trading ya. Jadi kita Ya, ya. follow. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Kelihatan ya? kelihatan. Oke. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah satu, net foreign buy or sell. Dan yang kedua adalah net foreign buy strike. Jadi, dua indikator inilah yang biasanya kita gunakan. Nah, ini apa? Bentar ya. Oke. Jadi, yang ini adalah asing, sorry, kurang kelihatan bang. Jadi yang ini Ya, adalah ya, ketika ya, asing net itu foreign buy. lagi buy, betul, lagi buy di saham tersebut. Mm-mm. Dan yang ini adalah berapa kali asing tersebut itu buy secara berturut-turut. Mm-mm. Nah, kalau logikanya gini, ketika dia buy secara berturut-turut, berarti asing tersebut cukup serius melakukan pembelian di saham tersebut. Yang mana kalau ketika asing, ya sama lah, ketika ada buying power yang cukup besar, berpotensi menggerakkan harga. Kita lihat contohnya di sini. Ada saham apa ini ya? Kita lihat ada saham ini Harum ya. Harum hari ini
ada capital in net asing sebesar 11 miliar dengan Mm-mm. strike-nya 12 kali. Berarti 12 kali berturut-turut asing itu masuk ke Harum. Biasanya Mm-mm. harganya juga akan terapresiasi. Kita coba lihat ya Harum ya. Nah, nih, kita lihat 12 hari berturut-turut Harum sedang Mm-mm. diakumulasi oleh asing. Kita lihat ini by the way I ini net see. positif. Makanya ya selama 12 hari berturut-turut sahamnya juga lagi cukup terapresiasi. Itu yang paling simpel. Paling simpel adalah seperti itu. Kita lihat sahamnya lagi diakumulasi secara berturut-turut, ya kita coba jadi watch list. Ini paling simpel ya Mas ya. Itu paling simpel sebenarnya. Analisa lebih lanjutnya apa tadi? Aku balikin. Analisa lebih lanjutnya ada. Cuman kayaknya kalau di live ini terlalu ini ya, terlalu Iya, iya, detail. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kurang lebih kebayang lah ya. Jadi paling sederhana sebenarnya teman-teman atau basic cuans di sini ya, ya karena sebenarnya market kita Mm-mm. masih cukup terpengaruh ya, masih cukup asing itu masih cukup memegang peranan gitu ya di market kita gitu ya. Jadi paling gampang kita ngelihat asing. Nah, tapi Bro Aji kalau ngelihat asing-asing nih, para asing-asing yang lagi akumulasi nih, lebih suka ngelihat yang market cap-nya gimana bro? Yang market cap-nya kecil-kecil kah, under 1T misalnya, atau memang ada market cap khusus? Atau jangan-jangan Bro Aji malah lebih apa ya, lebih cautious nih, lebih cautious bahwa oh jangan-jangan nih kalau asing yang market cap-nya kecil nih malah jadi ngeprank atau bandar-bandaran atau gimana Ya, sebenarnya bro? ya. Kalau misalkan tadi ya, ini khusus screening yang tadi ya Mas ya. By the way. Ya, Jadi screening kita cukup banyak sekarang. Ini ya ada screening yang fokus paling yang simple tadi, dan fokus paling yang tadi. khusus yang tadi Mm-mm. ya. Untuk yang ini lebih work Mm-mm. di saham-saham memang capital market cap-nya cukup cukup besar, cukup besar. Karena Oke. biasanya kayak kayak apa kayak tadi contoh ya Harum ya biasanya mereka Mm. akan entry berkali-kali biasanya berkali-kali dalam satu waktu yang sama. Nah biasanya lebih work di saham-saham seperti itu. Kalau misalkan saham-saham yang market cap-nya kecil bisa jadi itu bukan asing tapi asing-asingan biasanya asing-asingan. Jadi Ya, ya ya. bukan dari asing jadinya itu cuman mungkin ya either lokal yang pakai sekuritas asing atau asing yang retail ya kalau misalnya asing yang benar-benar asing dan big caps dan big money biasanya ya mereka akan di saham-saham yang secara fundamentally juga cukup cukup oke. Jadi market cap-nya pasti besar biasanya. Nah untuk yang tadi itu lebih khusus akan work di saham-saham yang big caps ya biasanya. Yang market cap-nya besar lah I nggak hanya see, big cap besar lah. Nah, seperti I itu. see, I see, I see. Nah, bro, kalau ngelihat nih di 1 minggu terakhir nih, market kan lagi enak nih. Enak Ya, kayaknya banget. 1 minggu terakhir lagi enak nih. Lu ngelihatnya 1 minggu ke depan deh. Itu gimana? Masih tetap bakal enak secara view atau mungkin ada sedikit goyangan gitu? Apakah ini hanya technical rebound atau gimana ya, bro? Kalau Oke, menurut kalau kita pandangannya? lihat kalau lihat dari ISG ya, itu technical rebound ya. Ya, Jadi kalau aku lihat dari ISG itu kan supportnya di 6.500-an ya. Kita lihat ketika ya. 6.600 itu udah mulai ada lagi capital in akhirnya naik. Yang menurut Mm-mm. aku yang pertama adalah pasti technical rebound. Tapi apakah itu akan kembali rally ke 7.000 atau bahkan 7.400 untuk waktu dekat sih aku nggak melihat itu ya. Karena market juga kelihatan teman-teman bisa lihat lah market sepi banget kan. Market Hari sepi ini banget, berapa transaksi juga ya? sepi. Kayak Aku belum lihat hari ini. 9, cuma 9 triliun kalau aku lihat. Oh iya, Bentar. masih sepi ya, masih pada liburan berarti ya. Sebenarnya sepi, market tuh lagi sepi banget. Aku lihat memang market masih belum apa namanya, belum kayak dulu lagi ya. Jadi technical rebound, ya, rebound. Jadi memang belum terlalu kondusif lah selama seminggu ke depan kalau aku lihat. Tapi kalau misalkan aku lihat secara yang lebih long term, isu-isu negatif itu udah mulai apa ya mereda lah. Kita tahu lah kemarin akhir tahun 2020 Desember isu paling hangat itu adalah berbicara tentang semua negara resesi, inflasi Ya, segala macam, suku bunga tinggi. Itu 2022 akhir udah ngomong kayak gitu. Akhirnya market juga cukup down kan karena ya fear kan. Pada takut juga akhirnya mereka pada out dan akhirnya harga terkoreksi. Nah, tapi kalau kita lihat dari datanya ya, lihat dari datanya US sekarang suku bunga ya masih cukup tinggi tapi inflasinya terus turun selama 5 bulan terakhir kan.
Bahkan Desember kemarin kalau aku lihat dari mana ya? Desember kemarin, ya Desember kemarin turun. 5 bulan berturut-turut inflasi secara year on year itu turun. Ya pasti ya mungkin The Fed juga gak akan agresif ketika tengah tahun kemarin. Jadi kalau aku lihat ke depan, mungkin nggak akan resesi itu mungkin ya untuk beberapa negara mungkin, tapi untuk Indonesia sendiri kayaknya enggak sih. Jadi aku masih cukup believe bahwa secara long term market kita masih cukup bagus. Apalagi Indonesia cukup diuntungkan dengan negara komoditas ya. Hmm. GDP kita juga terus bertumbuh setiap kuartalnya, itu membuktikan bahwa perekonomian Indonesia juga ya sangat strong. Dibandingkan negara lain kita terus bertumbuh kan. Dibandingkan negara lain kita Ya, ya. itu membuktikan bahwa ekonomi kita strong, market kita juga berpotensi ya strong. Untuk jangka panjang 2023 ya, aku cukup masih believe. Tapi untuk short term sekarang mungkin masih akan ada apa namanya fluktuasi ya. Oke. Ada hal yang menarik nih bro, yang aku tangkap. Aku pernah sempat analisa lucu-lucuan, meskipun bisa dibilang mungkin ketepatannya hanya sekitar 70-80%. Tapi akhir-akhir ini sektor ini menarik. Karena biasanya sebelum tahun baru Cina, itu sektor emas itu selalu mencatatkan kinerja yang baik. Jadi Hmm. mungkin kalau bisa dilihat di 10 tahun terakhir, tahun baru Cina itu sekitar 7 kali tuh. Sebelum tahun baru Cina itu 1 sampai 2 minggu itu selalu naik gitu ya. Hmm. Nah, kalau dari Bro Aji sendiri nih, kira-kira nih, untuk sektor emas nih masih menarik nggak? Atau ada pandangan juga nggak? Dan kira-kira lagi ngincer nggak nih, Bro? Ya, sektor yang menarik bulan ini ya, menurut SAK Ya, ada dua. Pertama emas, kedua nikel. Kenapa emas ya? Kita tahu lah oke. harga emas sekarang lagi melambung tinggi luar biasa. Kemarin saham-saham komoditas Yes. emas juga wah lagi terapresiasi. Kemarin seingat saya BRMS Mm-mm. juga naik 18% kan. Itu Iya, lagi cukup bener. terapresiasi dengan sentimen-sentimen harga emas yang lagi melonjak tinggi. Itu satu. Yang kedua nikel, ya nikel baik lagi karena tadi berhubungan dengan energi baru terbarukan ya. Kayak kayak contoh tadi apa ya, DKFT ya. DKFT juga itu saham yang by the way ya, minggu ini kita kita sometimes kita kayak ada semacam stock pick buat apa namanya buat followers kita. Kadang-kadang kita kemarin rekomendasi KFT dan ya cukup oke sih. Saham-saham nikel ya, nikel dan saham-saham apa emas itu bulan ini akan oke menurut kita. Oke. Jadi tinggal Kalau emas sendiri, Bro, kira-kira ngincer yang mana nih, Bro? Kalau emas nih, yang small cap, medium cap, big cap, kemarin sih aku ya tadi aku mention tadi aku mention aku ya BRMS ya? sama BRMS ya tadi aku ke BRMS. Tapi itu swing pendek ya. Karena market lagi kondusif ya aku juga apa namanya resisten terdekat aku langsung jual. Resisten terdekat aku langsung jual. Gitu. Si SKMI sama PSKB gimana nih, Bro? Yang mini-mini, yang murah-murah nih. Itu kalau yang mini-mini itu nanti ke kita sebutnya mimin day trade ya. Mereka udah jago banget masalah ya Kebimbing day trade saham-saham. ya. Iya, nanti Saham-saham mungkin yang, bisa ada sesi sendiri ngomongin day trade itu boleh banget. Ini tuh ya, ya, DKFT, ya. iya, Uber, Uh, Mincu, iya, ya Mincu, itu salah satu saham oke. yang apa yang kita rekomendasikan di minggu ini ya. Saham nikel lagi Mm-mm. terapresiasi. Saham nikel, apalagi kan kemarin kan sentimennya adalah ya Elon Musk mau bikin pabrik di apa di Indonesia ya kan, ya Indonesia, ya. pastilah semua semua apa semua saham-saham yang relate dengan nikel itu ya pasti ada kena sentimen dikit-dikit lah. Mm-mm. Oke, ini aku cuma mau ngingetin nih sama temen-temen Besti Cuans. Malam hari ini tuh kita sebenarnya ada bagi-bagi giveaway. Caranya tuh gampang. Screenshot live IG ini, terus kemudian daftar di Join Cuans ya. Jadi jangan lupa harus punya akun Join Cuans dulu nih buat dapetin giveaway-nya gitu ya. Nanti habis di screenshot live IG ini, tulis caption apapun. Kemudian jangan lupa juga nih ditambahkan foto profile Cuansnya di IG story-nya teman-teman. Di IG story ya, nggak perlu di post ya. Jadi 24 jam hilang. Kalau di post nggak hilang-hilang nanti. Ya, dan nanti kita akan bagi 100.000 cuan koin yang bisa ditukarkan ke dalam bentuk dana untuk sekuritas kalau teman-teman yang mau daftar nanti sekuritas yang rekanan dengan cuan juga. Oke, bro. Nah, kalau Big Bang nih, bro, kan tadi BBCA udah sempat ngambil dan yang lain-lain gitu ya. Kemarin
sellingnya foreign kencang banget nih. Kalau Bro Aji lihat sendiri 2000 sebenarnya kan Q4 nih belum keluar ya. Apalagi kalau nggak salah itu laporan keuangan kan sempat ada tuh biasa di broadcast nih. Kayaknya laporan keuangan mau keluar tanggal segini gitu ya. Nah, yang paling cepat biasanya BBCA nih. Ini udah keluar belum? Nah, belum keluar nih. Q4. Nah, Q4 bocoran sih menarik. Bocoran ya. Kalau nama teman-teman di BCA, bocoran menarik nih. Pertanyaannya, apakah ini bakalan bisa ngebantu saham-saham Big Bang atau memang sebenarnya memang masih belum nih momentumnya, emang masih belum ada momentum di market meskipun ya kan kadang-kadang fundamental jalan tapi marketnya emang lagi nggak kondusif gitu kan? Kalau lihat gimana nih bro, Big Banks? Kalau ya baik lagi ya tadi ya saham-saham Big Banks itu kan majority dikuasai oleh para investor asing kan. Ya. Ya. Kalau misalkan ya kita bilang aja kalau misalkan penunggunya saat ini sedang taking profit ya lebih baik wait and see untuk jangka panjang. Tapi kalau misalkan manfaatin momentum pantulan-pantulan teknikal sih silakan. Tapi kalau misalkan kamu untuk jangka panjang apalagi investing ya di saham-saham seperti BBCA, BBNI, better ya tunggu dulu ketika ada capital in. Better seperti itu. Cuman kalau untuk baik lagi untuk day trading apalagi ya itu enggak don't care lah. Yang penting kalau ada momentum. Cuman ya lebih baik wait and see sih untuk investing ya. Lebih baik wait and see dulu. Karena penunggunya saat ini sedang menikmati cuannya kali lagi taking profit. Kalau kita lihat beberapa lagi taking profit. Nah, aku cukup penasaran juga nih bro. Kalau tadi kan dibilang banyak kan top down gitu ya. Bro Aji sendiri ini sebenarnya melakukan analisa fundamental secara mendalam kah atau untuk mengambil posisi swing ya meskipun yang posisi swing itu panjang atau memang sebenarnya cukup selama ini nih by experience nih ya kan dengan winning rate-nya Bro Aji selama ini apakah memang buat Bro Aji swing-nya Bro Aji itu cukup dengan technical analysis dan analisa fundamental yang mungkin tadi bicaranya dari makro aja gitu, oh ini sektor ini menyenangkan gitu, sektor ini lagi oke, misalnya kayak nikel gitu ya udah deh aku masuk nikel tapi nggak melihat fundamental secara mendalam, cuma melihat dari sisi teknikalnya atau memang sebenarnya kadang-kadang ada swing yang sangat-sangat memperhatikan fundamental dan kalau memang iya itu kira-kira fundamental yang seperti apa gitu bro? Oke. Paham pertanyaannya. Sebentar ya Mas ya, ini aku headset aku kayaknya baterainya mau habis ya, aku ganti dulu bentar. Oh oke. Halo. Ya, clear ya suaranya. Sorry ya, kayaknya tadi udah mau. Nggak apa-apa. Tadi balik lagi sih Mas sebenarnya. Kalau untuk swing pendek, kita cuma combine antara technical analysis dan juga capital flow analysis. Kita combine dua itu. Untuk swing pendek di resistance mungkin kita bisa jual. Make it 3% itu udah lebih dari 3% 5% itu udah lebih. Itu untuk swing yang pendek. Tapi kalau misalkan untuk yang swing kayak tadi panjang PNLF tuh. PNLF ya kalau nggak salah tadi ya. Itu salah satu contohnya. Kita akan combine itu dengan fundamental. Nah, fundamental seperti apa yang kita pakai? Karena baik lagi karena kita posisinya sebagai retail yang mungkin kapitalnya nggak miliaran, jadi aku nggak melakukan fundamental analysis yang sophisticated kayak mungkin DCF segala macam, itu kayaknya enggak sih. Itu kayaknya enggak. Kenapa? Karena terlalu effort dengan capital yang mungkin dibandingkan para big money itu nggak ada apa-apanya. Jadi terlalu effort. Yang kan itu sebenarnya satu, kita melihat apakah satu tadi ya, sektornya itu lagi diapresiasi atau enggak. Itu satu. Dan yang kedua adalah apakah dia memiliki cash flow yang sehat. Maksudnya cash flow yang sehat itu seperti ini. Apakah dia bisa bayar utang jangka pendeknya? Kita lihat dulu. Dia punya uang berapa sih? Dia punya punya air berapa sih? Dia punya cash berapa sih? Kira-kira utang jangka pendeknya berapa sih? Yang kira-kira dia bisa bayar utang itu yang kita lihat. Kita lihat apakah cash flow-nya sehat atau enggak. Dan yang ketiga adalah kita melihat apakah bisnisnya itu bertumbuh atau tidak. Kita lihat operating profit-nya setiap tahun. Kita lihat. Nah, itu yang kita lihat. Minimal 3 itu. Caranya gimana
detailnya mungkin bisa lihat posting sama anak kantor kali ya. Kita juga bahas tentang ini. Itu minimal fundamental analysis yang kita liatin. Makanya itu ya PNLF kurang lebih seperti itulah kemarin. Teknikalnya bagus, terminologinya juga bagus, lalu juga secara fundamental juga oke waktu itu. Akhirnya kita believe buat masuk dan ya waktu itu kita begal sih di situ di PNLF. Gitu. Lebih ke arah relative valuation lah ya, instead of tadi menggunakan DC valuation dan yang lain-lain ya. Yes, karena kita sadar sedikit fundamental analysis kayaknya terlalu effort sih. Ya, ya. Artinya sebenarnya yang ingin saya highlight di sini juga artinya sebenarnya kalau teman-teman tuh mau sedikit belajar, sedikit mengeluarkan effort, nggak perlu sampai kita belajar bikin Excel, masukin semua laporan keuangan, kemudian kita hitung dengan metode discounted cash flow tadi, itu yang paling umum gitu ya. Yang sophisticated juga enggak, tapi banyak analis pakai itu. Ya, tapi hanya dengan istilahnya min PBV, min PER gitu ya. Kemudian memahami cash flow, memahami usaha ini bisnisnya kira-kira di tahun ini bisa meningkat atau enggak, harusnya itu sudah cukup untuk dilakukan analisanya gitu ya. Itu sudah cukup untuk kelas ya retail seperti saya sih harusnya sudah cukup. Itu bisnisnya bertumbuh, yang kedua cash flow-nya sehat, yang ketiga sektornya lagi diapresiasi. Kayak contoh 2022 ini sektor diapresiasi kan saham-saham coal komoditi ya. Saham yang gocap aja ya, bangun kan. Iya. Ya. Iya, bahkan bumi sampai beger-beger ya. Makanya kenapa nomor satu itu adalah kita lihat sektornya dulu. Atau contoh 2021 lah, teknologi. Saham-saham kayak Elmas ya. Elmas. Itu saham gocap, Elmas itu bisa bangun. Karena sektornya lagi diapresiasi. Jadi kita nomor satu lihat dulu sektornya, yang kedua kita lihat cash flow-nya sehat atau enggak, yang ketiga lihat bisnisnya bertumbuh atau enggak. Itu 3 minimal yang kita liatin ya. Minimal banget. Kalau pengen lebih lebih advance ya boleh coba DCF. Tapi aku terlalu effort sih untuk melakukan itu. Seperti itu. Oke. Kalau dari tadi kita ngomongin masalah swing trading, artinya ya teman-teman kan lebih proaktif untuk melakukan analisa. Kalau dari kacamata Bro Aji sendiri nih, pernah nggak atau ada saran nggak untuk teman-teman melakukan dollar cost averaging? Atau bahkan, mending kamu effort, analisa, belajar, daripada kamu dollar cost averaging? Jujur aku belum pernah melakukan itu. Dollar cost averaging aku belum pernah, jadi belum pernah sama sekali. Jadi kalau kita buat trade plan, kayak beberapa kali itu jual. Jadi nggak pernah kita entry terus menerus secara bertahap, itu aku nggak. Nggak tahu ya, mungkin ada orang yang jago seperti itu ya, mungkin bisa ditanyakan ke yang lebih expert, tapi kalau sama anak kantor kita nggak melakukan itu ya Mas ya, kita nggak melakukan itu. I see. Nah, kira-kira nih tips saya sendiri. Kalau saya sendiri, karena tiap hari ngeliatin market, jadi nggak masalah sih. Jadi nggak ada DCA juga. Tapi surprisingly nih, ini berkaca pada akhir tahun kemarin ya, dimana mungkin bicara experience aja juga ya, saling sharing experience. Akhir tahun kemarin itu kan indeks kita tuh cuma naik 4%-an ya. Correct me if I'm wrong ya, 4,4 sekian persen lah. Tapi yang menarik, BBCA itu naiknya di atas 15%. BMRI, BBNI itu kalau nggak salah naiknya di atas 20 dan sampai 30%. Artinya sebenarnya kalau kita still believe in fundamental saham-saham big caps banking itu, baik DCA maupun non DCA itu kita bisa tidur nyenyak gitu selama 1 tahun gitu. Benar. Setuju. Iya kan? Apalagi itu adalah sektor yang istilahnya paling kuat dan yang paling stabil di Indonesia saat ini gitu ya. Setuju. Iya. Nah itu aja sih yang kalau dari kacamata orang kerja pun kelihatannya itu masih bisa dicermati gitu dan masih menarik gitu sih. Jadi nggak melulu harus nyari small cap sih kalau dari kacamataku sih, atau mungkin middle cap, tapi malah big cap yang stabil gitu ya, kayak BCA kan
earning per share-nya cukup stabil gitu, setiap tahun tumbuh 15%, 20%, dan cukup diapresiasi sama asing biasanya harganya. Itu Betul, betul. menarik sih. Benar, aku setuju sih Mas ya. Kadang-kadang orang Mm-mm. seperti itu. Ketika lihat saham yang loncat tiba-tiba 20% tuh mereka kayak wah tergugah. Tapi mereka tuh nggak menyadari bahwa ketika suatu saham 20% loncat, mereka pun punya resiko turun 20% juga kan. Nah, apalagi Mm-mm. orang yang nggak punya waktu ya harusnya bisa lebih bijak sih, harusnya lebih bijak untuk lihat ini. Nah, saham BCA, BBNI menurut aku untuk orang-orang kantoran sangat-sangat wah cocok lah. Saham-saham yang santai tapi terus bertumbuh. Ya, exactly. Itu jadi salah satu hal yang aku perhatikan juga, bahwa kelihatannya, tapi nggak tahu ya, apakah Bro Aji juga punya satu pemikiran yang sama. Biasanya orang-orang itu cuma tergiur karena, oh ini saham ini sekali naik 35%, terutama yang nggak punya waktu ya. Mungkin kalau yang day trading, mereka bisa lakukan itu secara consistently setiap hari dan berkali-kali gitu. Tapi untuk ini lebih fokus ke arah anak-anak kantor yang model kayak kita berdua nih, yang bener-bener nggak, yang kalau aku nggak versi karena aku tiap hari di equity market. Tapi yang lebih memang bener-bener kerjanya itu agak sulit gitu ya untuk berhubungan sama market langsung gitu ya. Kayak terlalu gampang tergiur sama yang small cap gitu, malah nggak memperhatikan yang big cap, padahal cukup beli BBCA 1 tahun udah ngelebihin deposito, udah ngelebihin ini dan yang lain-lain gitu kan. Iya betul. Karena gitu orang nggak aware ya. Padahal 15% kamu katakan ya kamu pasti ketika kamu chip in di saham big cap pasti kamu lebih berani untuk masukin gede kan, pasti kan. Ya. Big caps gede, market lagi bertumbuh, tungguin 1 tahun, ya cuannya juga gede. Ya. Sometimes ya small cap ya pasti kamu lebih ya karena lebih resiko pasti kamu juga deg-degan kalau masuk gede kan, pasti kamu kecilin porsi. Buat ya udah yang penting cuan 20% tapi kecil juga asal buat konsisten oke juga. Tapi kadang-kadang yang nomor 2 itu nggak orang tuh nggak sadar sebenarnya. Kamu simpan gede kayak di BBCA 10% setahun itu udah jauh lebih besar dibandingkan deposito ya. Jauh lebih besar. Iya. Orang kadang-kadang kalau orang nggak sadar itu biasanya. Nah cuman ya balik lagi kalau kamu punya waktu lebih, sebelum ke situ ya. Jadi sama kantor itu sebenarnya punya framework. Ya. Sebelum untuk mengenali apakah swing trading itu terbaik untuk saya, apakah day trading itu terbaik untuk saya, atau bahkan investing yang paling bagus. Itu tuh kita tuh punya framework dulu, biasanya. Yang pertama adalah nomor 1, itu kenali dulu resiko profil kamu masing-masing. Itu nomor 1. Kamu siap gak sih cuan 20%, tapi kamu siap juga gak sih minus 20%? Atau sebaliknya, kamu siap gak sih cuma cuan 1%? Misalkan sehari. Yang pertama jadi intinya kamu pahami dulu risk profile kamu masing-masing. Itu nomor 1. Kamu pahami. Kalau misalkan ternyata aku konservatif, ya udah kamu jangan saham bahkan. Mungkin kamu bisa di reksadana atau deposito. Itu nomor 1. Jadi pahami dulu risk profile masing-masing. Nah nomor 2, pahami ketersediaan waktu kamu. Nah kamu tuh bisa nggak sih mantau market ketika jam market buka? Itu kamu harus pahami itu. Yang ketiga baru kamu pahami knowledge-nya. Barulah kamu pilih kira-kira metode mana yang kira-kira cocok sama kamu. Jangan sampai karena ngelihat teman yang teman bisa cuan 20% sehari dari saham yang marketnya kecil, kamu ikut-ikutan tapi kamu nggak punya waktu. Nah, itu sebenarnya yang bahaya sih. Itu yang bahaya, Mas, biasanya. Nah, makanya 3 step itulah yang biasanya kita tanyakan dulu nih ke teman-teman yang ingin belajar sama-sama kantor. Kamu cukup agresif nggak risk profile-nya? Kamu punya waktu nggak sih? Itu yang kita tanyakan dulu. Kalau kamu punya semuanya, oke, kamu bisa di day trading. Seperti itu, Mas, biasanya. Setuju juga nih. Apalagi biasanya kalau ngeliat temen-temen yang cuan 30% mungkin cuma 5% dari dia punya capital gitu ya, sebenarnya nggak full gitu ya. Betul. Jadi kalau dihitung-hitung juga mungkin nggak segitu gitu dapatnya kalau dikasih tahun kan, dibanding teman-teman yang mungkin ya fokus di saham-saham yang big cap yang lebih aman gitu ya bro ya. Setuju, aku gitu sih. Itu pemikiran aku seperti. Nah tuh teman-teman yang mau belajar nih nanti nih. Bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Bro Aji, ingat di follow juga ya. Jangan lupa follow Join Cuans-nya juga nih. Follow Join Cuans sama follow sama anak kantor SAK. Ya. Oke bro, ini
malam ini semoga kita bisa mencerahkan para teman-teman kita yang masih bekerja di kantor dan tidak menyerah untuk mendapatkan pendapatan tambahan, ya, at least beat the inflation tadi, Yes. ya. Semoga semuanya tercerahkan pada malam ini, teman-teman SAK, para besti-besti cuans juga, ya. Terima kasih juga atas insight-insightnya, Bro Aji. Thank you juga nih buat teman-teman yang dari tadi rame, Gugum, siapa tuh Bang Gugum, Itu timnya Widya, ada beberapa dari tim KS juga, itu salah satu komunitas yang terbentuk dari SAK juga. Ya kadang-kadang gitu, kita ada IG live kita rame gitu. Ya, iya. Ya. Seru banget nih malam hari ini. Thank you semua. Ini oh ya, Yonko Saham juga. Jadi mempromosikan Yonko Saham nih, follow nggak apa-apa juga. Yang semuanya kita follow. Yeah. Yang penting kita di sini niatnya ingin membagi-bagikan, memberikan edukasi ataupun literasi keuangan. Ya apalagi kalau memang kita bisa dapat untung yang lebih baik di equity market, kenapa enggak? Yang penting semuanya niat ya Bro Haji ya, bener ya? Yes. Sip. Setuju. Oke, kalau begitu. Thank you ya teman-teman semuanya ya. Thank you Bro Aji yang udah mau join pada malam hari ini. Thank you teman-teman semuanya tadi yang udah rame-rame, Widya, Gugum, Yongko, Sam. Aku nggak bisa sebutin satu-satu. Oke. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Thank you. Bye.